Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya. Dan siapa yang mau doanya dijawab? Ya, semua mau doanya dijawab. Tapi jawabannya ada ya atau tidak. Ya, tapi yang pasti dijawab oleh Tuhan. Nah, bagaimana doa yang dijawab oleh Tuhan? Kita buka bersama di dalam Matius pasal yang ke-6, Injil Matius pasal yang ke-6. Kita lihat mulai dari ayat yang ke-5, saudara. Iya, saudara, bagaimana doa yang dijawab oleh Tuhan? Kita buka bersama ya, Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5. Saudara bisa baca di handphone saudara atau di Alkitab saudara ya. Ya, kita baca bersama 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saudara, salah satu penghalang doa yang membuat doa kita tidak dijawab adalah doa orang munafik. Doa orang munafik sudah pasti tidak didengar Tuhan. Jadi kalau mau doanya dijawab, pastikan hari ini kita tidak bilang kanan kirimu, jangan munafik. Ya, bilang saudara yang kenceng, kalau nggak dengar ngomong, hei jangan munafik. Ya, iya, syarat doa pertama untuk didengar Tuhan, jangan munafik. Ciri dari orang munafik itu apa? Lain di mulut, lain. Kayaknya banyak nih di sini. Makanya ngomongnya langsung cepet gitu ya. Orang munafik itu lain di mulut, lain di hati. Tuhan membenci kemunafikan. Karena itu doa orang munafik nggak mungkin didengar Tuhan. Ya, ayat nih berkata, siapa orang munafik itu? Ya, mereka itu kepengen terlihat orang ibadahnya. Ya, mereka di rumah-rumah ibadat ya. Kemunafikan itu apa, saudara? Ada orang tuh di gereja kalau gembira terlalu gembira, sedih terlalu sedih gitu ya. Tapi kalau sebenarnya hatinya benar-benar gembira, dia bersuka cita nyanyi dari hati itu nggak apa-apa. Tapi jangan cuma untuk pencitraan supaya dilihat orang gitu ya. Nangis-nangis supaya dilihat orang, padahal nggak seperti itu hatinya. Jadi tolak ukurnya itu adalah hati kita. Hati-hati kalau Tuhan mendapati hati kita berbeda dengan apa yang di luar diri kita, itu berbahaya. Di sini dikatakan contoh orang munafik, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Ya, saya yakin dan percaya di sini tidak adalah yang berdiri di tungguan jalan terus berdoa di sana, ngapain gitu saudara ya. Kita bersyukur ya, kita nggak usah berdiri-berdiri di jalan lah berdoa. Mungkin tuh zaman dulu mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan supaya dilihat rohani. Dengan kata lain, orang munafik itu adalah orang yang ingin terlihat rohani padahal dia tidak rohani. Ingin dikatakan rohani padahal roh halus. Ya, hati-hati saudara ya. Kelihatannya rohani padahal roh halus atau roh jahat. Ya, jadi orang yang munafik itu lain di mulut, lain di hati. Pastikan kalau doa kita mau didengar oleh Tuhan, ya pastikan kita menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan. Buat apa pencitraan? Apalagi pencitraan dibalut-balutkan agama. Hari-hari ini kan banyak saudara. Ya, kemunafikan yang dibalut dengan agama. Biar agak-agak terlihat rohani. Bahaya sekali. Ya, Tuhan yang melihat hati. Jadi kita berdoa, yang pertama supaya doa kita mau dijawab Tuhan, jangan jadi orang munafik. Jadi orang apa adanya. Ya, makanya saya tuh nggak suka kalau ada orang ketemu, ya baru ketemu udah ngomong, ibu cantik deh, biasa saya bilang pret. Ya, karena biasanya puji-pujian begitu tuh munafik saudara, biasa aja keles. Ya, kecuali memang cantik ya ngomong, kalau saya lihat orang cantik, memang cantik bener saya bilang cantik, tapi kalau nggak cantik dibilang cantik ya itu kan bahaya. Tapi ibu-ibu itu sekarang suka kemunafikan kan. Walaupun nggak cantik dibilang cantik, seneng nggak? Jangan seneng. Ya, biasa aja keles.
Ya, kenapa saudara? Karena Tuhan itu benci, lain di mulut, lain di hati. Kalau kita mau berdoa, mari kita menjadi orang yang benar. Mulut, hati, ucapan itu harus sama. Karena firman Tuhan berkata, doa orang yang benar itu besar kuasanya. Lalu yang berikutnya, tetapi jika engkau berdoa, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6 kita baca. Ya, dan tetapi jika engkau berdoa, masuklah kemana? Dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, kenapa saudara dikatakan kalau berdoa masuk ke dalam kamar? Makanya benar yang saya bilang, jangan titip-titip doa. Kalau berdoa masuk dalam kamar, tutup pintu. Berdoa di tempat yang tersembunyi, supaya Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi mendengar doa orang dari tempat yang tersembunyi. Karena kalau kita berdoa sudah didengar orang, dilihat orang, percuma, kita nggak dapat apa-apa. Ya, kalau saudara baca nanti di ayat di bawahnya ada juga tentang puasa. Tuhan bilang kalau kamu puasa, jangan sampai orang tahu kamu puasa. Kalau orang sudah tahu kamu puasa, nggak ada upah. Jadi kalau puasa diam-diam aja, nggak usah pamer di Facebook, amin. Orang Kristen sekarang baru puasa 1 hari udah dipamer di Tuhan kuatkanlah aku karena hari ini aku puasa. Lalu dipuji semua orang, wih luar biasa puasa ya, sudah tidak ada upah mending buka nggak usah puasa. Nggak ada upah rohaninya sudah hilang, melayang lenyap. Ya, ada lagi baru mau buka puasa, udah tulis status di Facebook, puji Tuhan 1 jam lagi buka puasa. Puji Tuhan hari ini saya diberi kekuatan oleh Tuhan, saya berpuasa, sebentar lagi saya akan berbuka. Terus orang puji semua, luar biasa ya, makin hari makin cinta Tuhan, pret. Sudah nggak ada upah puasamu karena sudah dapat pujian dari orang. Kalau mau puasa diam-diam aja. Ya, kalau mau melakukan sesuatu, ayo kita, apalagi itu yang berhubungan dengan Tuhan. Ya, ibadah yang dari hati kita itu loh. Ya, kita masuk di kamar Tuhan bilang berdoa tutup pintu. Makanya benar saudara, ya kalau di agama seberang itu tahajud jam 2 malam. Nggak ada yang tahu tuh orang lagi doa tengah malam. Bagus itu kalau saudara lagi ada pergumulan, coba bangun jam 2 malam. Berdoa, semua lagi tidur, jadi Tuhan lagi tidak antri. Enggak saudara ya, Tuhan tuh nggak pernah ngantri, dia maha mendengar, maha tahu. Cuma kalau yang lain tidur, saudara doa itu kan menyentuh hati Tuhan, bener nggak? Tuhan bilang ini semua tidur, tapi dia berdoa, aku akan menjawabnya. Karena dia mencari aku di saat orang lain terlelap. Itu namanya bayar harga. Jadi doa yang didengar oleh Tuhan adalah doa yang tersembunyi, dilakukan diam-diam. Enggak usah minta-minta doa sama orang. Saya masih banyak baca WA itu, ya kalau ada yang nonton nih ya, di live streaming ya, yang titip-titip doa lagi sama saya, stop. Saya tidak mendoakan saudara, doa sendiri. Ya, Bu titip doa, Bu titip doa, Bu. Masih banyak titip-titipan doa. Ya, saudara mending masuk dalam kamar, tutup pintu. Datang sendiri sama Tuhan, supaya engkau dapat berkat sendiri dari Tuhan, doamu didengar oleh Tuhan. Ya, kalau saya tidak mungkin menangis buat pergumulan saudara, karena saya tidak merasakan. Ya, tapi kalau saudara yang benar-benar merasakan, saudara berdoa. Orang Kristen sekarang sakit perut aja ya telepon berkali-kali. Saya pikir ini telepon terus kenapa ya, mau mati kali ini ya. Terus saya WA, ting ibu minta tolong bu, ada apa ya? Saya sakit perut, aduh. Sakit perut aja saudara telepon saya, minta didoakan sakit perut. Ya coba orang Kristen nih ya kadang-kadang sampai seperti itu loh. Apa dikit sakit kepala, telepon pendeta. Apa dikit Tuhan bilang masuk kamar, tutup pintu, doa. Amin. Itu doa yang dijawab oleh Tuhan. Pendeta itu tidak lebih sakti dari saudara. Karena yang didengar itu doa orang yang benar. Yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan.
Jadi doa sendiri, nggak usah telepon pendeta, nggak usah cari pendeta. Masuk ke dalam kamar, tutup pintu. Di saat semua orang nggak tahu engkau berdoa kepada Bapa di tempat yang tersembunyi, maka doamu itu didengar oleh Tuhan. Lalu yang berikutnya saudara, ya, ayat yang ke-7 dikatakan, kalau kita berdoa, lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Kita ini sebelum ngomong juga Tuhan sudah tahu. Nggak usah bertele-tele saudara. Ada orang mau doa dicatat doanya 3 lembar. Nanti mau doa syafaat di gereja 3 lembar. Itu sudah tidak dari hati. Itu datang dari kertas. Apalagi suruh bikinkan orang yang tulis. Dia tinggal baca. Lagi doa kertasnya terbang. Bingung gak saudara? Ya bingung. Akhirnya Tuhan, engkau tahu semua yang akan kami minta sebelum kami mengatakan datanglah kehendakmu, jadilah kehendakmu, amin. Karena terbang kertasnya. Mending terbang, jadi sudah gak usah bertele-tele. Ada orang itu doa bertele-tele, dia pikir kalau doanya bertele-tele itu Tuhan denger. Makanya biasakan saudara yang bertugas doa syafaat di gereja dimanapun, doa pribadi, ndak usah bertele-tele. Ya manusia aja ndak suka saudara bertele-tele, apalagi Tuhan. Kita ini doa sebenarnya Tuhan kan sudah tahu juga yang mau kita doakan. Tapi kenapa di gereja kita sering ada doa syafaat? Untuk kita doa bareng-bareng yuk. Menyatukan hati yuk. 2-3 orang bersepakat meminta apapun Tuhan dengar. Tapi ndak usah bertele-tele. Ya mau doa makan saja, Tuhan Engkau yang menciptakan jagat raya alam semesta. Semua planet, Pluto, Neptunus, Saturnus, Uranus, Engkau ciptakan. Ini pelajaran biologi, sejarah atau apa gitu ya. Saya pernah dengar ada orang berdoa di meja makan begitu. Enggak selesai-selesai begitu amin, ikannya udah dimakan kucing. Benar ini kejadian nyata di daerah saudara. Ya kenapa? Terlalu bertele-tele sampai yang doa udah mau tidur. Udah mau ngantuk saudara. Ya, jadi tidak usah bertele-tele. Engkau meneteskan air mata saja hancur hati. Tuhan dah tahu. Enggak usah saudara pikir karena doamu, kata-katamu yang indah Tuhan dengar, enggak. Kalau engkau punya pergumulan masuk di kamar, tutup pintu, doa, nangis saja, nangis. Tuhan tuh ngerti bahasa air mata. Enggak usah engkau ngomong dari A sampai Z, Tuhan aku butuh rumah, butuh mobil, butuh ini, enggak usah. Tuhan tahu. Bahkan yang engkau tidak minta, itu akan Tuhan berikan. Karena dia Bapa yang lebih mengerti kebutuhanmu, amin. Saya ingat pertama kali datang di Jakarta, saudara, suami saya bilang, saya berdoa minta rumah ya. Saya bilang, enggak, saya tidak akan berdoa minta rumah. Kenapa? Karena Tuhan tahu, kalau kita sudah butuh, Tuhan kasih. Enggak perlu kita doa. Enggak perlu kita minta. Ya Tuhan itu yang lebih tahu apa yang kita butuhkan. Lebih baik sekarang kita berdoa meminta perkenanan Tuhan. Karena kalau Tuhan berkenan atas seseorang, apa yang dia nggak kasih? Amin. Masalahnya kita nggak berkenan, kebanyakan minta, maka kecewa. Ya jangan saudara, mending tidak usah bertele-tele, kita berdoa dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan itu cukup. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8 dikatakan di sana, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Lalu kenapa kita disuruh masuk di kamar berlutut berdoa? Ya Tuhan mau lihat kesungguhanmu. Sebenarnya tanpa engkau doa minta pun Tuhan tahu. Tapi kenapa engkau harus meminta berdoa? Tuhan melihat kesungguhan hatimu. Apalagi kalau engkau sertai dengan doa dan puasa. Tuhan lihat orang ini sungguh-sungguh, maka aku akan memberikan kepadanya. Ya, enggak usah maksa-maksa Tuhan, saudara. Lalu ayat berikutnya berkata begini, saudara, ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Artinya apa? Waktu engkau berdoa, panggil dia Bapa.
Bapa kami yang ada di sorga. Engkau harus menyadari bahwa Tuhan itu ada di sorga, di tempat yang mulia, di tempat yang dahsyat, di tempat yang luar biasa. Ya, dikatakan di sana, dikuduskanlah namamu. Artinya apa? Setiap kali kita mau datang kepada Tuhan, kita harus menguduskan nama Tuhan dan menguduskan diri. Sebab kita datang kepada Tuhan yang kudus. Ingat bangsa Israel, setiap kali mereka menghadap kepada Tuhan, dulu harus dipersembahkan kurban. Ya, hari ini hari raya kurban bagi saudara-saudara kita. Saudara dapat daging? Ya, ada yang tanya boleh dimakan nggak? Makan saudara. Kalau saudara tidak makan, kirim ke rumah saya. Saya bikin rica-rica saudara ya. Nggak apa-apa, makan kalau dikasih. Kalau nggak dikasih nggak usah nunggu antri di masjid. Ya. Jadi saudara, ya, dulu bangsa Israel itu kalau mau menghadap Tuhan, mereka harus menyembelih kurban, daging sapi, lembu, ya, untuk apa? Darahnya itu untuk menghapus dosa. Kenapa? Karena Allah itu maha kudus. Tapi hari ini kita di zaman perjanjian baru, darah Yesus sudah menjadi darah anak domba Allah. Dia disebut sebagai anak domba Allah karena tidak ada lagi kurban lain yang dapat menghapus dosa, karena Yesus sudah berkorban bagi saudara dan saya. Jadi ketika engkau mau menghadap Tuhan, mau berdoa, kuduskan dirimu. Ingat kalau ada dosa yang dilakukan ya oleh matamu, oleh telingamu, oleh hatimu, oleh perbuatanmu, Tuhan kuduskan aku. Aku mau menghadap Tuhan, makanya dikatakan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kalau engkau mau datang berdoa, minta kelayakan dari Tuhan, itu artinya engkau Allah yang kudus, karena itu engkau juga Tuhan akan menguduskan aku. Aku berdoa, ampuni dosa pelanggaranku dalam pikiran, perkataan, hati, supaya aku layak menghadap Tuhan. Lalu di sana dikatakan ayat yang ke-10, ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau engkau berdoa, ingat Yesus sudah mengajarkan, Bapa, jangan kehendakku tapi biar kehendakmu. Artinya apa? Berserah penuh kepada kehendak Tuhan di dalam doa-doa kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas doa-doaku Tuhan. Sebelum kita berdoa, ingat dulu bahwa yang terbaik itu adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Jangan meminta sesuatu yang memaksakan. Tuhan Yesus memberikan contoh dan teladan. Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tetapi kalau memang aku harus meminumnya, jadilah kehendakmu atasku. Engkau boleh berdoa, tapi ingat, jangan pernah lupa Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dalam hidupku seperti di dalam sorga. Yang berdoa minta jodoh, ada di sini? Yang belum menikah berapa banyak? Yang belum menikah angkat tangan, tidak usah malu-malu, angkat tangan. Supaya kita berdoa sama-sama di sini, biar dapat jodoh yang terbaik. Ya, jangan maksa Tuhan ya. Tuhan, aku kepengennya dia Tuhan. Pokoknya harus dia, apapun yang terjadi dalam nama Yesus. Aku rebut dia dalam nama Yesus. Ngapain gitu saudara ya? Engkau harus berani berkata, Tuhan, kalau memang dia jodohku, berikanlah dia bagiku. Kalau tidak, putus dalam nama Yesus. Malah ketawa loh, banyak yang tidak rela putus ini. Amin. Harus berani. Ya, jangan ngeyel. Itu perlu. Kenapa doa-doa kita sering tidak dijawab, bahkan kita kecewa? Karena yang kita mau itu kehendak kita. Padahal ada kehendak Tuhan yang lain, seringkali yang lebih indah. Ada orang telepon saya, Bu, saya mau bunuh diri, saya tidak kuat menghadapi hidup. Kenapa? Tunangan saya pergi sama perempuan lain. Saya bilang, haleluya, puji Tuhan 12 kali. Kita makan-makan, bikin pesta. Kenapa ibu bilang begitu? Ih, puji Tuhan, kau diputuskan Tuhan. Belum menikah, sudah kelihatan karakter dan tabiatnya. Untung belum menikah. Kamu harus ucapan syukur 7 hari 7 malam. Jangan sedih, apalagi mau bunuh diri, bodoh. Harus bersyukur. Daripada sudah terlanjur nikah, baru dia pergi sama perempuan lain. Ya, makanya ibu-ibu saya mau bilang, ya jangan mencintai suamimu 1000% di atas Tuhan.
Ingat baik-baik ibu-ibu, ya, karena suami itu hanya titipan. Kalau nggak diambil Tuhan, diambil perempuan. Ya, tapi suami-suami di sini semua luar biasa. Amin, bapak-bapak. Jangan sampai ada yang diambil sama perempuan. Daripada diambil perempuan, mending diambil Tuhan. Nggak ada yang bilang amin nih bapak-bapak. Ya, bener nggak? Mau bunuh diri gara-gara ditinggal tunangannya. Yo bagus, saya bilang ditinggal tunanganmu bagus. Ada yang telepon, Bu, saya baru sebulan menikah, suami saya pergi, Bu, ternyata dia punya pacar banyak sekali. Ah, kalau ini saya udah nggak bisa ngomong. Saya bilang, kenapa kamu nggak konseling sama saya waktu masih belum menikah? Sebenarnya saya berapa kali tergerak mau konseling sama ibu, tapi saya tahu kalau saya konseling sama ibu, masih ibu suruh putus. Nah, ya, itulah orang Kristen tuh suka main-main, tuh suka ngerti sebenarnya kehendak Tuhan. Makanya perlu kita bilang, datanglah, kerajaanmu jadilah. Karena kehendak Tuhan itu yang terbaik buat hidup kita. Jangan memaksa dengan kekuatanmu sendiri, dengan keinginanmu sendiri. Nggak usah sok tahu. Tuhan maha tahu, tapi manusia itu suka sok bertobat. Jangan sok tahu. Makanya perlu ini dikatakan. Ini saya jabarkan doa Bapa kami satu persatu, supaya saudara ngerti rahasia doa yang Yesus katakan. Ayat yang ke-11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang... Nah, kenapa seringkali kita stres? Karena kita nggak ikuti doa ini. Tuhan, berikanlah pada kami tahun ini makanan kami yang berkelimpahan. Nah, itu orang Kristen. Makanya stres, doanya nggak dijawab. Padahal Tuhan bilang minta untuk ke kapan? Hari ini. Saya mau tanya, hari ini ada yang belum makan? Siapa yang belum makan? Saya traktir di bawah, bener. Bayar sendiri tapi. Siapa yang belum makan hari ini? Udah makan kan? Yang sudah 3 kali makan? Nggak usah angkat tangan, bikin malu. Ya, bener nggak saudara? Ya, tidak ada kan dari kita yang belum makan hari ini? Nggak ada kan? Makanya berarti dari kita ini nggak ada yang terlalu melarat, nggak ada yang perlu ditangisi hidupmu kan? Karena Yesus mengajarkan pada kita, berikanlah kami pada makanan kami yang... Tapi kita ini karena kita berdoanya tidak sesuai doa Bapa kami, makanya kita stres. Berikanlah pada kami Tuhan pada tahun ini makanan yang berlimpah-limpah. Kadang-kadang orang Kristen itu ya, kita ini orang lain tuh hari ini bingung mau makan apa. Kita hari ini bingung apa yang mau. Karena apa ya, capcay atau fuyung hai atau ya sushi teh atau apa nih. Bingung apa yang mau dimakan, orang lain bingung mau makan apa. Ya. Apa yang kita mau makan ini nggak ada, tapi kita ini kadang bingung loh. Sampai kadang berantem, enggak aku mau ke sini loh, tapi dia mau makan di sana, makan di sini. Bukankah kita ini sebenarnya semua diberkati Tuhan? Ya, jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur, karena ayat ini mengajarkan pada kita yang secukupnya. Makanya firman Tuhan bilang, asal ada makanan dan pakaian itu cukup. Cuma manusia itu pengennya yang lebih, makanya stres hidupnya ya. Jadi ini tolong ya ditanamkan baik-baik dalam hatimu. Yang berikutnya ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang. Di dalam doa yang dijawab oleh Tuhan ada unsur minta ampun dan ada unsur melepaskan pengampunan. Kalau Anda tidak ada di dalam doamu seperti ini, maaf, doamu pasti tidak dijawab. Kita tadi minta ampun dulu semua dosa kita, dan jangan lupa ampuni orang yang bersalah kepadamu. Ada yang tanya, kenapa sih kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita? Kenapa? Kalau saya tidak mau ampuni, kenapa? Ya, engkau mengampuni orang yang bersalah padamu, itu untuk kebaikan dirimu. Bukan untuk kebaikan orang lain, tapi untuk kebaikan dirimu.
Saudara bisa bayangkan kalau saudara terus hidup di dalam kepahitan, mukamu pasti cepat tua. Orang pahit itu enggak enak, selalu dia ingat yang pahitin dia. Ya, jalan ketemu kucing ingat orang itu. Jalan sedikit ketemu anjing ingat orang itu. Jadinya kita ini ingat terus. Lalu yang kita ingat tuh yang pahit. Maka tualah wajahmu. Bukan cuma itu, orang tuh banyak kepahitan, banyak penyumbatan, jantungnya tersumbat, otaknya tersumbat. Nah saudara mau? Makanya banyak orang-orang itu sakit berawal dari kepahitan. Ya orang itu kalau banyak simpan kepahitan, gak melepaskan pengampunan. Ya itu yang kayak saya cerita, bertamu, sore Bu, ada ibu ini, dari mana? Ada perlu apa? Ini masih kan orang banyak kepahitan begini. Ya, ibu ini ada Bu, ada, masuk. Astaga, ini orang udah tersumbat-sumbat semua ini kayak begini nih. Ya, mesti penyumbatan semua ini otaknya. Saya duduk. Saya pikir nih orang ya, ternyata benar. Akhirnya saya layani, dia bilang, situ apa? Pendeta atau apa? Saya bilang saya pendeta. Berarti situ bisa baca orang. Dalam hati saya kalau ada tulisannya ya saya baca. Kalau nggak ada tulisannya apa yang mau saya baca? Ngeri ya saudara, ya ngeri loh. Tapi ya gampang aja saya baca orang begini. Kan Alkitab bilang hati mencerminkan wajah, wajah mencerminkan hati. Orang model begini nih mesti pahit hatinya. Nggak mungkin manis hatinya. Orang model begini ya mirip-mirip anjing galak kan. Coba saudara ya. Lalu dia bilang, ya kalau situ memang hamba Tuhan punya kuasa, coba baca saya. Ya saya ngomong aja, maaf ya Bu, Ibu kayaknya banyak kepahitan, banyak kekecewaan. Sambil saya ini berdoa dan berjaga-jaga. Orang begini nih sakit jiwa saudara. Ada vas bunga di depan saya nih bisa melayang ke kepala saya nih. Jadi saya menjauh saudara ya. Tiba-tiba dia bereaksi saudara. Lagi duduk saya bilang gitu. Wih ternyata dijamah Roh Kudus, nangis. Langsung, bukan orang jauh Bu yang menyakiti saya, tapi orang dekat. Memang biasa yang bikin orang terluka itu orang dekat. Nggak ada orang jauh Bu bikin terluka. Saya mau tanya saudara, pernah nggak ada saudara dengar orang, saya kepahitan Bu sama siapa? Supir angkot. Nggak ada kan saudara kepahitan sama siapa? Tukang parkir Bu. Nggak ada saudara orang kepahitan sama orang jauh itu nggak ada. Kenapa orang yang kepahitan itu sama orang terdekat? Karena punya ikatan batin, hati. Ya, sama istri kepada suami, suami kepada istri, anak pada orang tua, itu bisa bikin kepahitan. Karena kita ini deket. Kalau sama sopir truk kan kita nggak deket. Sopir angkot kita juga udah lupa mukanya. Hari ini dia serempet mobil kita, besok kan nggak mungkin saya pahit sama tuh sopir angkot itu. Nggak mungkin saudara udah lupa mukanya. Tapi orang yang ada di hati itu yang bisa bikin sakit hati. Makanya hati-hati jaga hati. Ya, jadi akhirnya saudara begitu saya doakan, saya peluk dia, kasih Bapak penuhi hidupnya. Ibu itu yang tadinya nangis tiba-tiba, wah makin nangis, kelepasan terjadi. Lepas Bu semua kepahitan, Ibu buang, lepaskan pengampunan. Iya, habis itu stop nangisnya, tersenyum dia saudara. Baru dia senyum sama saya. Ya, tadinya dia dia tanya sama saya, situ dari mana? Situ gereja apa? Ya situ sana sini, situ sana sono. Nggak sopan loh, kan saya tuh ada namanya ya. Tapi begitu habis didoakan gini, maaf Bu Pendeta, Ibu namanya siapa ya? Saya jawab situ. Lah kok rohnya pindah sama saya? Saya yang jadi kepahitan. Ya, saya bilang nama saya Debbie Basir Bu. Terima kasih ya Bu, iya. Dia tanya, Ibu mau minum apa? Saya bilang kopi juga boleh Bu, ada kan? Oh ada. Saya jawab karena dia tanya dengan senyum. Kalau dia tanya, minum apa? Jangan saudara jawab, kopi. Datang kopi pakai sianida. Maka matilah kau. Ya, karena orang yang pahit itu semua juga pahit.
Makanya perlu di sini kita melepaskan pengampunan. Kalau engkau berdoa tiap hari sebelum tidur, ingat Tuhan, siapa yang nyakitin aku hari ini? Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, aku lepaskan pengampunan. Jadi setelah kita lepaskan pengampunan, kita bisa nggak ingat orang itu? Bisa, tapi kita ketawa ingat dia, udah nggak sakit hati lagi ya. Jadi kalau mau doanya didengar, hari ini lepaskan pengampunan, amin. Coba ingat-ingat yang ada sakit hati. Saya bisa tahu muka-mukanya dari sini nih, yang menyimpan kepahitan. Ya, jangan saudara ya, kita ndak pahit aja cepet tua loh. Apalagi pahit, biar saudara mau skincare berapa juta. Saudara yang kepahitan, tanam benang ini, ditarik benang, putus benangmu. Percaya saya, saking pahitnya hatimu, baru dipasang, tik, putus. Jatuh lagi, serg. Ya, jadi ndak usah pahit-pahit, mending hidup itu dibuat manis saja, amin. Yang berikutnya dikatakan di sana, iya, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang lucu di sini orang-orang berdoa seringkali, Tuhan jangan bawa kami dalam pencobaan. Tapi seringkali dia yang membawa diri dalam, ya memang Tuhan gak bawa dia dalam pencobaan, tapi dia yang bawa dirinya sendiri dalam pencobaan. Ada orang WA saya, Bu, saya ini sama istri saya hubungan tidak harmonis. Akhirnya saya cari-cari Bu di online aplikasi, cari wanita-wanita yang bisa dijadikan teman. Lalu saya dapat Bu, akhirnya saya mulai WA-WA-an sama wanita ini. Lalu kami mulai ya rutin tiap hari WA-WA-an. Ternyata wanita ini sudah main perasaan Bu. Tiap hari dia telepon saya, dia rasa kalau nggak telepon sama saya sehari dia kayak belum makan. Ya, jadi dia telepon saya Bu. Tapi saya merasa ini sudah tidak benar. Akhirnya saya putuskan dia. Saya jujur, saya ini suami orang, kita putus aja ya. Dia nggak terima Bu, dia nangis Bu, dia kecewa Bu. Jadi saya tanya sama ibu sekarang, apa yang harus saya lakukan Bu? Model begini saudara ya. Saya baca WA begini nih ya, rasanya saya sedih ya, kecewa, marah, tapi lucu. Ini kan bukan orang yang ada masalah, tapi cari-cari. Doa jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi dia yang cari. Saya bilang gini, Pak, enggak ada masalah yang lebih serius yang Bapak tanyakan sama saya. Ini saya nggak mau jawab Pak, kenapa? Ini pertanyaan bodoh. Ya, saya nggak mau jawab, kenapa? Bapak tahu itu dosa. Jangan tanya sama saya, terus apa yang harus saya lakukan Bu? Dia menangis Bu, saya kasihan. Terus Bapak berharap saya jawab, ya jangan ditinggal lah Pak, kan kasihan. Berat banget enggak? Ya ini kalau di depan saya baptis ulang, saya cemplungin, saya rendam 20 menit. Ya biar megap-megap buka mata di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Orang Kristen model begini, kita sudah bicara jauh ke depan mengerti rencana Tuhan. Dia malah membawa diri dalam pencobaan. Nih ya, banyak orang Kristen masuk dalam masalah karena membawa diri dalam pencobaan. Nih yang muda-muda ini pacaran, jangan pacaran sama pria yang mabok, merokok. Ya dengar baik-baik nih, supaya hidupmu baik ke depan, masa depanmu baik. Dengar omongan saya, ya. Terus nanti ndak mau konseling sama Bu Devi, mesti disuruh putus. Makan tuh cinta. Ya udah gitu nikah pakai foto-foto pretwet. Ya saudara, engkau sudah tahu kebenaran. Nggak usah kita ini mau pura-pura ya main-main, apalagi dosa segala macam. Udah tahu kebenaran, kita hidup lurus ikut firman aja, hidup ini berat. Apalagi engkau mau neko-neko belok kanan belok kiri. Bapak-bapak kalau ada yang ganggu-ganggu di WA atau dimanapun, jangan dilayani. Kalau perlu kasih tahu istri. Nggak ada yang amin. Istri saya Bu. Ya istri-istri juga tidak usah terlalu menjadi intel buat suami. Semua diperiksa.
Ya, kita berdoa, kita benar-benar menjadi istri yang ya percaya kepada suami. Demikian juga suami. Ya, kalau engkau ada yang goda apa, kasih tahu istrimu. Kita ini teman pewaris kerajaan Allah. Nggak boleh masuk sorga sendiri, harus gandeng tangan masuk sorga. Supaya bareng-bareng kita bawa anak cucu kita juga masuk dalam kerajaan Allah. Ya, jadi saudara berdoa, Bapa, jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jangan saudara cari-cari yang jahat, iblis saudara cari, baru saudara masukkan dirimu di dalam rencana iblis. Itu yang salah. Salah nikah, salah ambil keputusan, salah ini. Ya, yang saya dapat ini banyak yang salah nikah. Berarti gimana Bu kalau salah nikah? Masih boleh diulangi lagi enggak? Nggak boleh. Kalau ada hari ini merasa saya ini salah nikah Bu. Dulu saya sudah tahu suami saya ini judi, rokok, mabok. Saya tetap maksa nikah sama dia. Ya sudah, sekarang itu adalah salibmu. Jadi kalau tiap lihat suamimu nyanyi aja salibku, salibku gitu ya. Pikulah salib itu. Berdoa, tidak ada perkara yang mustahil. Suamimu sanggup diubahkan Tuhan. Istrimu sanggup diubahkan Tuhan. Karena itu saudara, mari kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Masih ada 2 ayat, kita baca ayat yang ke-14 berkata di sana, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kamu juga. Ayat yang berikutnya, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Bayangkan kalau saudara tidak mengampuni orang, maka Tuhan juga tidak mengampuni dosamu. Padahal kita ini tiap hari bikin dosa. Dalam pikiran, perkataan, kalau nggak diampuni karena kita nggak lepaskan pengampunan, maka numpuk itu dosa kita. Bagaimana kalau kita punya dosa yang numpuk, doa kita dijawab? Itu kan nggak mungkin. Karena itu lepaskan pengampunan supaya engkau juga diampuni. Karena orang yang tidak diampuni dosanya, doanya tidak dijawab. Makanya kitab Mazmur berkata, berbahagialah orang yang dosanya diampuni, ya, dan yang tidak diperhitungkan lagi kepadanya. Hari ini kenapa engkau harus mengampuni orang lain? Supaya dosamu juga diampuni. Supaya doamu jangan terhalang. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Seberat apapun persoalanmu, bahkan dosamu, ketika engkau datang mengakui di hadapan Tuhan, maka Tuhan mengampuni. Demikian juga engkau harus belajar mengampuni dosa orang lain yang dilakukan kepadamu. Kita menaikkan pujian yang tadi, ya, yang berkata bahwa kami akan tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami akan tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang penuh dengan anugerah di dalam hidup kami. Kasih setiamu melimpah. Kami tetapkan hatiku untuk tetap percaya kepada Tuhan.